Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas ya pergerakan dari Bitcoin dan juga Ethereum untuk daily closingnya ya, dan juga ada beberapa data juga dari ETF dan liquidation heatmap akan coba kita bahas ya pada video kali ini. Tapi sebelumnya saya mau info sama teman-teman dulu bahwa kita punya grup Discord yang teman-teman bisa join secara free ya, cukup klik link yang ada di pin komen ya. Di situ sudah saya sertakan untuk linknya di Discord community ya. Jadi saya lebih sering untuk update di sana dan juga teman-teman bisa berdiskusi dengan saya secara langsung tentunya. Seperti itu. Jadi kita langsung aja ya untuk update dari pergerakan untuk Bitcoin-nya dulu ya seperti biasa. Untuk Bitcoin-nya kita lihat ya, closing kemarin dia mencoba untuk closing ya di atas area bullish penannya ya, tapi dia gagal close di atas 70.000, dia cuma retest sedikit, setelah itu dia kena reject lagi dan close di 68.800 ya kurang lebih ya. Jadi dia kena reject sekitar 2% ya ke bawah. Jadi itu masih cukup oke ya, cukup lumrah. Kita lihat di sini sudah sempat 2 kali kena reject ya. Satu, ini yang kedua. Jadi nggak masalah. Hari ini kita akan lihat ya, coba Bitcoin akan berusaha untuk reclaim lagi di area di atas 70.000. Kita akan lihat nanti apakah berhasil atau tidak. Tapi menurut saya untuk rejection kali ini sih nggak juga berpengaruh juga ya, karena kalau kita coba cek dari ETF flow untuk tanggal 3 Juni kemarin, total kita masih inflow 105 juta dolar ya, jadi masih cukup sehat ya. GTBC juga nggak ada jualan, tapi BlackRock juga nggak ada akumulasi, jadi susu ya cukup seimbang seperti itu. Yang banyak akumulasi dari Fidelity, kita lihat akhir-akhir ini dia lebih sering untuk akumulasi ya dibandingkan dari BlackRock yang kadang akum, kadang tidak, lalu kadang nol juga. Untuk Fidelity kita lihat dia lebih sering untuk akumulasi ya, meskipun jumlahnya kalau di total sih masih belum sebanyak dari BlackRock, tapi ini juga sudah mulai aktif juga untuk Fidelity seperti itu. Kita akan lihat ini untuk di daily time frame-nya, Bitcoin mungkin akan coba reclaim 70.000, kalau sudah berhasil dia akan coba menuju area supply yang ada di 72.500 seperti itu. Itu menjadi view kita jangka pendek sampai medium ya. At least di bulan Juni ini kita akan melihat Bitcoin mungkin akan coba untuk retest dari area supply yang sudah kita gambarkan sebelumnya seperti itu. Lalu untuk time frame hourly-nya kita coba cek di time frame 1 jamnya ya. Di sini dia sudah official sebenarnya ya untuk breakout dari area trendline bullish pennant yang sudah kita gambarkan dan sekarang sedang proses menuju area retestnya ya. Berbeda dari time frame daily yang kita bahas tadi barusan, untuk time frame di 1 jamnya ini lebih terlihat dia sudah berhasil breakout dan sekarang sedang menuju proses ongoing retestnya seperti itu. Jadi kalau kita zoom in ke time frame lebih kecil, ini menjadi satu indikasi yang cukup baik ya. Kita sudah melihat adanya change of character di sini atau perubahan struktur trend dari time frame kecil ya. Kita lihat setelah sebelumnya dia itu tidak mampu untuk mereclaim area lower high-nya, dan for the first time kita berhasil untuk reclaim di sana ya, dan sekarang sedang proses ongoing retest, harusnya kita akan melanjutkan kenaikannya dalam waktu dekat seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja dari time frame daily dan juga 1 jam yang bisa saya bahas untuk teman-teman bisa perhatikan sama-sama seperti itu. Lalu yang kedua, kita coba lihat dari dominance Bitcoin-nya, ada potensial memang kita akan retest di area 54 atau 55% dulu yang pertama. Sekarang sudah di 54,6. Jadi target terpendeknya kita akan melihat di area 55%, itu akan menjadi area targetnya untuk dominance Bitcoin. Jadi ini sejalan ya, ketika Bitcoin itu mengalami kenaikan, kita akan juga melihat untuk dominance Bitcoin mungkin akan juga mengalami penguatan seperti itu. Tapi secara overall memang kita lihat ya, untuk dominance Bitcoin ini sudah cukup bagus ya proses penurunannya. Dia sudah jebol dari area rising wedge yang ada di time frame daily. Ya, kita bisa lihat ini cukup jelas mengerucut ke atas, dan for the first time kita lihat dia jebol dari area trendnya. Hanya saja kita masih belum melihat dia untuk jebol di bawah area 54%. Maaf, 54% ya, kita lihat ini masih bertahan di sana. Jadi yang ingin saya lihat di sini bagaimana Bitcoin itu bisa drop ya di bawah 54% dan kemudian retest baru dia drop. Ini yang baru kita namakan altcoin season akan segera dimulai seperti itu. Apakah ini sudah dimulai? Masih belum ya. Kalau masih di harga 55% untuk dominansinya, saya kira kita masih akan ada 1-2 bulan lagi ya untuk proses sideways atau akumulasi di altcoin. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momen terakhir ini
untuk bisa mencari altcoin yang memang teman-teman punya high conviction di sana, seperti itu. Jadi itu aja untuk 2 minutes dari Bitcoin-nya ya. Kita akan bahas dari pergerakan untuk Ethereum-nya saat ini ya. Untuk Ethereum kita lihat dari Ethereum Bitcoin terlebih dahulu, kita lihat ya, ini time frame monthly ya. For the first time time frame monthly-nya kita lihat untuk Ethereum Bitcoin ini berhasil ya membentuk engulfing, dan ini belum pernah kita lihat ya semenjak dari tahun 2022 ya. Yang terakhir kali dia membentuk engulfing itu di sini. Ya, ini engulfing terakhir kali, setelah itu dia fake out dan cenderung drop ke bawah. Dan sekarang ini menurut saya lebih valid ya untuk engulfing-nya. Kenapa? Karena kita punya area support ya yang cukup kuat di sini. Kurang lebih di sini ada area support yang cukup kuat, dan sekarang ini sudah mendekati di sana meskipun belum menyentuh area supportnya, tapi kita lihat sudah ada proses penguatan atau engulfing yang terjadi. Jadi untuk time frame monthly ini menurut saya cukup powerful ya, bisa kita pertimbangkan ya untuk mulai melihat atau indikator tambahan untuk kita bisa melihat altcoin itu apakah sudah siap untuk rally ya, ataukah kita masih akan dalam Bitcoin session. Nah, menurut saya dengan adanya untuk bullish engulfing di Ethereum Bitcoin ya, menandakan bahwa Ethereum itu sudah mulai outperforming dibandingkan Bitcoin untuk saat ini. Dan mungkin 1 bulan sampai 2 bulan ke depan kita akan melihat Ethereum itu akan segera outperform ya dengan cukup baik ya dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi apabila Bitcoinnya hanya naik 3%, 4%, untuk Ethereum kita mungkin akan melihat dia bisa naik 10% sampai 12%. Jadi dia akan lebih outperform dibandingkan dari pergerakan untuk Bitcoin itu sendiri. Seperti itu. Itu esensi dari Ethereum Bitcoin ya. Lalu untuk time frame daily-nya kita melihat ada potensial memang untuk Ethereum ini, grafiknya ini akan retest dulu di support mungkin di area ini. Kita lihat di 0,5 ini ada area support yang cukup kuat untuk bisa membawa harga kembali up lagi ke atas seperti itu. Jadi kalau kita ekspektasikan 1 bulan ke depan ya, atau di bulan Juni ini untuk Bitcoin itu lebih outperform dulu dibandingkan Ethereum, menurut saya nggak terlalu masalah ya. Karena itu sejalan juga dengan Bitcoin dominance-nya yang masih ada potensial untuk mengalami kenaikan. Jadi kita masih ya punya kesempatan lah untuk akumulasi di altcoin seperti itu. Ya, untuk Ethereum-nya sendiri kita lihat dia masih dalam satu proses untuk konsolidasi menurut saya. Membentuk painan juga di sini masih konsol, jadi tidak banyak pergerakan yang bisa kita bahas ya. Tapi yang pasti untuk pergerakannya dia masih cukup bertahan di area support yang cukup ideal menurut saya di 3.700. Teman-teman bisa coba jadikan itu sebagai area supportnya sekarang saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba untuk ambil long posisi mungkin ya di time frame daily, teman-teman bisa coba taruh stop loss-nya di bawah area 3.700, semisal di 3650 atau 3.600 itu boleh menjadi area stop loss ya teman-teman, dengan taking profit-nya yang pasti di area atas di sekitar 4.700 atau 4.800 sebagai area all time high-nya seperti itu. Jadi risk to reward-nya bisa mendapatkan 1/5 paling minimum, dan itu sangat oke untuk kita bisa betting di Ethereum seperti itu. Ya. Saya berikan sedikit untuk ID-nya, mungkin teman-teman yang ingin ambil long posisi di Ethereum, menurut saya ini juga waktu yang teman-teman bisa coba analisa kembali, pertimbangkan untuk mengikuti riding the wave, the momentum seperti itu ya. Lalu dari grafik total 3 itu sendiri saya belum banyak melihat ada pergerakan ya, masih struggling di area supportnya. Ini ada area support, kita masih lihat mungkin ada potensial dia naik tapi dengan cukup perlahan ke area resisten yang ada di trendline atas ini seperti itu. Jadi nggak banyak juga yang bisa kita bahas untuk total 3-nya, ini masih stay di sideways di area support ya. Seperti itu aja. Lalu kita bahas dari ETF flow-nya, tadi sudah saya bahas sedikit di awal. Untuk ETF flow kita lihat Fidelity masih memimpin dari pergerakan untuk inflow-nya ya. Dengan overall kita inflow sekitar 105 juta dolar yang dipimpin memang oleh Fidelity. Jadi BlackRock dan juga GTBC hari ini absen untuk membeli maupun menjual. Itu aja sih, overall kita masih dari tanggal 16 ya, bahkan mungkin dari awal bulan Mei ya, setelah tanggal 1 kita selalu inflow, tidak ada yang namanya outflow. Jadi dari inflow sendiri ya, dari ETF itu masih cukup positif, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini ya. So far masih baik-baik saja. Lalu untuk Ethereum masih belum ya, belum ada inflow, jadi
belum kita bahas untuk sementara. Grafik terakhir yang ingin coba saya bahas sama teman-teman di sini yaitu dari liquidation untuk Bitcoin. Ini di satu bulan terakhir ya, kita lihat ya. Untuk 1 bulan terakhir kita lihat ada banyak orang yang memasang short di 72.000 ya, dengan area resistennya ya. Kita lihat untuk Bitcoinnya 72.000 itu di mana? Kalau kita buka di weekly time frame 72.000 itu exactly di area supply terakhir, supply all time high-nya. Ini banyak area likuidasi untuk diambil ya, untuk big player bisa ambil di sana. Ada area kuning yang cukup tebal di sana sekitar berapa juta dolar? 2 juta dolar kurang lebih ya. Ya, 2 juta more or less 2-3 juta lah, 2-3 juta dolar di atas. Lalu di bawah kita punya area juga sweep untuk liquidity yang juga mulai tebal ya, sekitar 2 juta dolar juga di area 66.000 kurang lebih. Jadi kalau harga itu akan sweep dulu baru naik ke bawah, baru naik ke atas maksudnya ya, sweep ke bawah baru naik ke atas, itu saya nggak terlalu kaget ya, karena di area 66.000 kita punya banyak liquidity juga. 66.000 itu di mana? Teman-teman bisa coba gambar garis di sini ya. Wait. Nah, di area ini banyak orang taruh stop loss-nya. Kenapa sih kok di area ini? Ya, simple saja. Ini penguatan bullish engulfing terakhir ya. Kita lihat untuk area low dari bullish engulfing yang satu candle besar ini, itu ada di bawah 66.000. Jadi orang banyak taruh stop loss-nya di sana. Di sini ini banyak area liquidity. Jadi banyak orang taruh stop loss, dan biasanya market maker itu akan kejar sini dulu, baru dibawa naik ke atas untuk sweep liquidity di 72.000. Jadi jangan kaget nanti kalau kita news di hari Jumat mungkin NFP ya, akan ada sedikit volatilitas dari market, itu cukup lumrah terjadi. Karena kita punya likuidasi dari 1 bulan terakhir itu di 66 dan 72.000. Jadi biasanya ini akan diambil dulu sebelum harga akan dibawa naik ke atas. Seperti itu. Jadi itu aja ya yang bisa saya bahas untuk hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk bisa dapat update video seperti ini. Mungkin 2 hari sekali ya akan saya update. Dan juga untuk altcoin-nya nanti mungkin kita akan bahas untuk next-nya. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.